Bab 652. Aula ke-10 Alam Baka, Aula ke-10. Kamu menang. Irena An memandang warrior yang senyum muncul di sudut mulutnya, tetapi senyum ini sedikit pucat, darah masih menetes di bahu kirinya. Warrior yang berjalan ke arah Irena An, menatap bahu kiri Irena An yang berdarah. Entah bagaimana, dua garis cairan bening perlahan mengalir dari sudut matanya. Sakit hati. Pada saat ini warrior yang merasa hatinya sakit seperti tertusuk jarum. Melihat warrior yang menangis, Irena An terkejut sejenak, lalu matanya terkulai, dan dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, tidak cedera pondasilu, anggota tubuhku bisa tumbuh kembali. Warrior yang menarik Irena An ke dalam pelukannya, lalu meletakkan tangan kanannya di bahu kiri Irena An, dan energi hitamnya mengalir deras. Dia hanya mengirimkan energi hitam ke Irena An secara diam-diam, tanpa mengatakan maaf atau terima kasih, karena antara dia dan Irena An, tidak perlu mengatakan ini. Ditarik ke dalam pelukannya oleh warrior yang, Irena An menegang dan sedikit meronta, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Ada keheningan untuk sementara waktu, dia tidak berjuang, membiarkan warrior yang memeluknya, tetapi matanya agak rumit dan sedikit linglung. Kamu benar-benar membunuh Hercules Xia. Pada saat ini, si buta di kejauhan tiba-tiba berbicara. Aku akan membunuhmu juga nanti. Warrior yang memandang si buta, suaranya tanpa emosi. Aku tidak takut mati. Si buta berkata, aku hanya ingin tahu, kenapa kamu bisa membunuhnya. Apakah berarti? Warrior yang berkata, dia sudah mati, bukan? Si buta terkejut, lalu mengangguk, dan berkata, apa yang kamu katakan benar, tidak ada artinya. Yang ingin aku katakan adalah bahwa pertempuran antara aku dan dia belum berakhir. Kamu seharusnya tidak ikut campur. Irena An sedikit mengangguk, berusaha melepaskan diri dari warrior yang, tetapi dipegang erat oleh warrior yang hingga tidak dapat bergerak sama sekali. Irena An terkejut dan menatap warrior yang. Warrior yang berkata dengan lembut, jangan lupa, ketika mereka berdua datang sebelumnya, mereka tidak berpikir untuk satu lawan satu denganku. Singkatnya, kamu rawat saja lukamu sekarang, serahkan saja dia kepadaku, mengerti? Memikirkan adegan di mana si buta dan Hercules Xia bergabung untuk menghadapi warrior yang sebelumnya, Irena An mengangguk tanpa ragu. Dia memiliki etika bela diri, tetapi tidak bertele-tele. Jika si buta tidak bergabung untuk berurusan dengan warrior yang pada awalnya, dia tidak akan pernah membiarkan warrior yang campur tangan dalam pertempuran di antara mereka. Namun sayangnya, ketika si buta dan Hercules Xia pertama kali menghadapi warrior yang, mereka tidak memilih untuk duel. Melihat Irena An mengangguk, warrior yang tersenyum, lalu menatap si buta, ekspresinya langsung dingin, dan berkata, tanah suci terus berusaha membunuhku berulang kali. Aku warrior yang bersumpah ke langit bahwa suatu hari akan membuat tanah suci menghilang dari dunia ini. Dia tidak peduli pendekar hitam spesies penentang atau tidak, dia hanya tahu bahwa tanah suci ingin dia mati. Jika ini masalahnya, maka dia akan membiarkan tanah suci mati. Kamu terlalu percaya diri. Si buta berkata, jangankan kamu, meskipun pendekar hitam spesies penentang pun jangan berharap bisa membantai tanah suci kami dengan mudah. Mungkin. Warrior yang berkata, tapi aku ingin mencoba. Si buta terdiam beberapa saat, lalu berkata, kita tidak boleh saling membunuh. Pendekar hitam spesies penentanglah musuh kita bersama. Apakah orang tanah suci aku yang mati di tangan kamu atau orang-orang kamu yang mati di tangan tanah suci kami, itu tidak sepadan. Mereka bahkan jika harus mati,
seharusnya mati dalam pertempuran yang menentukan dengan pendekar hitam spesies penentang di masa depan. Kamu seharusnya mengatakan ini kepada orang tanah sucimu, kata warrior Yang. Setelah kejadian ini, mereka akan memahami kebenaran ini, kata si buta. Sudah terlambat. Warrior Yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, perang yang kalian provokasi, kamu ingin mengakhirinya sekarang. Tidak mungkin. Dan aku juga tahu jelas bahwa dengan kesombongan tanah suci kamu, itu tidak akan pernah berakhir. Hari ini, kalian mati, dan besok mereka akan mengirim orang yang lebih kuat, bahkan mungkin master pendekar suci akan keluar, kan? Tapi jangan khawatir, aku tidak akan terlalu pasif sepanjang waktu. Ketika aku mengambil inisiatif, aku akan menjadi mimpi buruk tanah sucimu. Mungkin. Si buta berkata, hari ini, ketika aku mati bersama Herculesia, tanah suci akan benar-benar menyadari betapa mengerikannya dirimu. Saat itu, mereka akan memiliki dua pilihan. Satu adalah untuk memenangkan hatimu karena ketika kamu dan wanitamu tumbuh nantinya, kalian akan menjadi master yang benar-benar tiada taraf. Yang kedua adalah menghancurkan kamu sepenuhnya, karena mereka tidak akan pernah membiarkan tanah suci muncul lagi satu. Tidak, harus dikatakan bahwa dua musuh besar yang mungkin akan menjadi sekuat leluhur pendiri sekte pedang. Ketika Irena An mendengar si buta mengatakan bahwa dia adalah wanita warrior Yang, wajah Irena An sedikit tidak wajar. Dia ingin mengatakan sesuatu, bibirnya bergerak untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak memiliki kebiasaan menjelaskan kepada orang lain, kecuali kepada warrior Yang. Leluhur pendiri sekte pedang pernah ke tanah sucimu? Tanya warrior Yang tiba-tiba. Dia telah melihat jiwa leluhur pendiri sekte pedang, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa leluhur pendiri sekte pedang ini tampaknya semakin misterius. Pernah. Si buta berkata, juga membunuh seseorang. Berapa banyak orang yang terbunuh? Warrior Yang bertanya. 15 alam setengah suci, ratusan alam kaisar, kata si buta. Pupil mata warrior Yang mengecil, dan 15 setengah suci. Kekuatan leluhur pendiri sekte pedang bahkan lebih kuat dari legenda di benua pendekar hitam. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior Yang melepaskan Irena An dan berkata, bagaimana perasaanmu sekarang? Irena An berkata, setelah 1 bulan kultivasi, bisa sembuh. Warrior Yang mengangguk dan berkata, setelah masalah ini selesai, jangan pergi, tinggal untuk bantu aku, ya. Dia tidak tahu betapa menakutkannya jenius terhebat tanah suci, tetapi dia tahu betul, super jenius terhebat itu pasti akan melebihi dugaannya. Jika 1 lawan 1, dia sekarang peringkat ke-9 alam bangsawan, dia tidak takut pihak lain, tetapi bagaimana dengan keroyokan? Tentu saja, yang paling penting adalah dia berharap Irena An bisa berlatih di Pagoda Hongmeng. Dengan bakat Irena An, jika bisa berlatih di Pagoda Hongmeng, maka kekuatannya pasti bisa sangat meningkat. Irena An melirik warrior Yang, dan berkata, kali ini, aku tidak akan pergi. Warrior Yang tersenyum, lalu berjalan ke arah si buta, membalik pergelangan tangannya. Niat pedang muncul di tangannya, dan berkata, kamu harus mati. Aku tidak akan tunduk tanpa perlawanan. Tangan si buta bergerak sedikit, dan tombak ungu itu bergetar hebat, tetapi luka di perutnya semakin parah, dan darahnya terus mengalir menjauh. Warrior Yang tidak ragu sedikit pun, tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah si buta. Pada saat ini, suara wanita tiba-tiba terdengar di lapangan. Aula ke-10 alam baka,
gadis yang tinggal sendirian di batu hidup alam baka di aula ke-10 alam baka, mendakwa jiwa yang kesepian dan hantu gentayangan, memegang kekuatan yin dan yang, dan mengetahui misteri hidup dan mati. Mendengar kata-kata ini, wajah warrior yang sangat berubah, tetapi pada saat ini, dia hanya merasakan bayangan hitam melintas, dan kemudian, sesosok muncul di depannya, dan kemudian, dia melihat jiwa pedang tingkat 12 yang mendukung niat pedang telah tertangkap oleh 2 jari putih mungil. Peringkat suci nomor 1, Hades. Setelah bicara, bang, niat pedang di tangan warrior yang hancur kemudian berubah menjadi kehampaan. Bersambung.